Ya pemirsa, langsung dari perhelatan COP29 di Baku, Azerbaijan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Evi Haryadi selaku Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN. Apa kabar Pak Evi? Baik. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Evi, kita ketahui bahwa target pemerintah untuk mencapai net zero emission di tahun 2060, kemudian juga statement yang disampaikan oleh Special Envoy kita Bapak Hasim Joyo Hadikusumo ini juga sangat tegas begitu, seperti apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan, terutama juga berkaitan dengan penambahan kapasitas begitu. Nah, dari PLN sendiri menilai dari sektor ketenaga listrikan untuk mencapai target ini sendiri seperti apa? Tentunya kita ketahui bahwa Presiden Prabowo sudah melakukan statement pada saat inaugurasi beliau. Pada saat itu beliau mencanangkan pertumbuhan sampai 8%. Nah, suatu pertumbuhan ekonomi 8% tentunya tidak bisa lepas dari pertumbuhan dari sektor tenaga listrikan. Karena pertumbuhan ekonomi banyak didukung oleh pertumbuhan energi yang membutuhkan energi seperti industri. Nah, untuk itu PLN saat ini sedang melakukan review terhadap rencana umum penyediaan tenaga listrik tahun 2021-2030 yang sudah di-launching beberapa tahun lalu, dan melihat perkembangan demand yang muncul dan adanya visi untuk pencapaian target 8% itu, maka kita saat ini sudah mereview RUPTL menjadi 2024-2033. Di samping itu juga ada rencana pemerintah mengubah rencana umum ketenagalistrikan nasional yang kemarin juga sudah dilakukan statementnya oleh Pak Hasim di sini di acara COP ini, di mana pemerintah akan membangun sampai sekitar 100 gigawatt sampai dengan tahun 2040, di mana 75% adalah renewable. Dan ini sudah inline dengan rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana RUPTL yang kita buat saat ini. Oke, mungkin bisa di breakdown begitu tadi berkaitan dengan RUPTL ini sendiri juga rencananya akan seperti apa? Utamanya berkaitan dengan target dari pemerintah saat ini. Ya, kalau kita lihat di RUPTL kan untuk 10 tahun, sedangkan yang disampaikan kemarin di statement nasional oleh Bapak Hasim adalah target sampai 2040. Nah, kalau 2040 kita akan membangun sampai 75 gigawatt renewables. Kalau kita pecah ini menjadi RUPTL yang sampai 10 tahun, maka pada 10 tahun kita akan membangun renewable-nya sampai dengan 45 gigawatt. Dan ini dilengkapi dengan adanya tambahan dari sisi gas sebagai energi transisinya sekitar 15 gigawatt. Jadi ada 60 gigawatt di tahun 2033 nanti, dan ada 100 gigawatt total di tahun 2040. Oke, baik. Nah, kemarin juga sempat disinggung ya di national statement ini adalah seperti apa dari sektor ketenaga listrikan dalam upaya pembangunan transmission line sepanjang 70.000 km. Mungkin bisa digambarkan seperti apa plan ini dan implementasinya akan seperti apa? Jadi kita ketahui bahwa dengan adanya rencana net zero emission kita yang sudah kita declare pada saat COP26, itu kita akan mencapai net zero emission tahun 2060. Nah, untuk itu kita sudah mendefinisikan bagaimana kita akan memanen sumber-sumber renewables yang abundant di tempat kita, khususnya hidro dan geothermal. Seperti kita ketahui bahwa sumber-sumber hidro dan geothermal itu hampir seluruhnya agak remote dari sumber demand. Sehingga ini perlu dibangun adanya transmission line yang kita hitung tadi sampai sekitar 70.000 km sirkuit sampai dengan tahun 2040. Nah, tentunya ini juga termasuk adanya super grid yang kita akan gabungkan antara pulau dari Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan juga dengan ke Jawa, di mana sampai dengan tahun sekitar 2035 sumber renewables yang ada di Jawa itu sudah terutilize terseluruhnya, sehingga perlu kita menggunakan resources yang ada di Sumatera, di Kalimantan, dan mungkin sampai dengan Nusa Tenggara untuk bisa mengoneksi sumber-sumber energi hidro dan juga geothermal tadi untuk mensuplai kebutuhan
energi yang ada di Jawa. Oke, baik. Tapi overall mungkin dari tadi ya target baurannya sendiri adalah 75% begitu. Ya, secara total 75%. Ya, secara Kemudian total. kita membutuhkan transmission line tadi, karena tanpa adanya transmission line, maka kita tidak akan bisa menyalurkan energi yang 75% tadi. Makanya ada satu adagium ya, there is no transition without transmission. Tantangan utama dalam pembangunan transmission line ini seperti apa? Utamanya berkaitan dengan tadi ya posisi dari supply dan juga demand begitu, itu kan akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Tapi overall begitu ya, untuk pembangunan ini apa yang menjadi tantangan utama? Tantangan utama yang pertama adalah tentunya total, bukan hanya transmission line, termasuk dengan pembangkit tadi yang sekitar 100 gigawatt itu adalah dibutuhkan suatu sumber dana yang cukup besar, yaitu mencapai 235 triliun. Nah, untuk transmission line sendiri itu dibutuhkan sekitar sampai dengan 36 triliun. Tentunya ini membutuhkan sumber-sumber pendanaan, dan ini tentunya membutuhkan juga supporting dari khususnya dunia internasional, bagaimana ini bisa didanai, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mempercepat proses pembangunan transmisi ini. Karena transmisi ini bukan seperti pembangkit yang hanya dibangun di satu tempat. Nah, dia harus melewati satu area yang tadi sampai 70.000 kilometer. Nah, ini artinya kita memerlukan pembebasan lahan dari tapak ke tapak tower, dan seringkali hal ini mengalami kendala. Bagaimana kita mendapatkan perizinan, bagaimana kita perlu bernegosiasi dengan pemilik lahan. Nah, dan ini menjadi satu tantangan tersendiri untuk menginline-kan beroperasinya pembangkit dan beroperasinya transmisi secara bersamaan. Nah, itu tantangannya, dan ini tentunya butuh juga bantuan regulasi seperti apa ini bisa. Baik, tadi artinya selain mungkin dari sisi pendanaan, regulasi secara internal juga begitu, secara nasional ini juga sangat diperlukan begitu. Tapi mungkin solusi apa lagi yang dibutuhkan mungkin dari skema-skema pendanaan yang diharapkan atau skema berkaitan dengan kebijakan terbaru? Saat ini untuk yang transmisi, kemarin kita sudah melakukan diskusi dengan Dirjen Ketenaga Listrikan, di mana memang Pak Menteri SDM sudah mencanangkan bahwa kita diminta fokus untuk membangun transmisi. Nah, karena memang disinilah tantangan yang paling besar. Dan kemarin sudah dipetakan kebutuhan pendanaannya paling tidak sampai dengan RUPTL yang 10 tahun, karena itulah dokumen yang ada. Dan pemerintah bersedia mencarikan solusi terhadap hal tersebut. Kita membutuhkan kurang lebih supporting seperti penyertaan modal pemerintah yang kalau sebelumnya namanya PMN, mungkin ini nanti dalam bentuk lain. Intinya karena transmission line ini seperti infrastruktur yang tidak bisa cepat kembali untuk revenue-nya bisa menutup dari kebutuhan pinjamannya, maka kita meminta adanya dukungan penyertaan modal dari pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua, dari dunia internasional, kita minta dunia internasional juga memberikan sumber-sumber pendanaan yang mempunyai masanya cukup panjang dengan term yang sangat baik, termasuk dengan bunga yang rendah. Sehingga ini bisa membuat proyek transmisinya ini menjadi visible secara komersial. Dan kalau sudah visible secara komersial, ini bisa juga kita tarik investor untuk bisa masuk di dalam proyek-proyek transmisi. Oke, baik. Nah, ketika kita berbicara berkaitan dengan transisi ini kan memang harus berjalan dengan mulus begitu ya, dan kita ketahui juga bahwa saat ini juga kita masih cukup bertumpu kepada fossil fuel, batu bara begitu, dan seperti apa mungkin rencana ini bisa di satu sisi bisa berjalan, tapi transisi juga bisa berjalan dengan mulus. Kemudian juga mungkin bisa digambarkan update-nya untuk coal phase down sendiri akan seperti apa dengan strategi dan rencana yang terbaru saat ini. Ya, tadi rencana yang terbaru adalah kita akan membangun sampai 75% renewables, namun ada tetap 25% dari gas. Kenapa hal ini diperlukan? Karena kita menyadari pembangunan renewable, khususnya hidro dan geothermal, itu membutuhkan waktu yang panjang.
Nah, sedangkan demand itu naik tidak menunggu masuknya hidro dan geothermal tadi. Dia akan naik sesuai dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Apalagi Presiden kita sudah mencanangkan akan tumbuh ekonomi 8% dalam 5 tahun. Artinya ini akan cepat sekali akan naik. Nah, untuk itu kita akan menjembatani energi transisinya, yaitu dengan gas. Nah, apakah kecukupan dari energi gas ini ada? Nah, ini juga perlu dukungan dari pemerintah. Seperti apa kita menyiapkan energi transisinya ini di samping energi yang tadi kita akan harness dari hidro dan geothermal. Oke, baik. Baik, menarik sekali diskusi kita, Pak Evi. Terima kasih telah berdiskusi bersama kami. Sukses ya, sehat selalu untuk Anda dan sukses untuk seluruh aktivitas dari PLN di COP29 ini. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami. Saya Syarifah Rahma, CNBC Indonesia Beyond Business.